Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Firda Kirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol. Yuk kita simak videonya. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa perlu Spanning Tree Protocol. Nah, di sini sudah terlihat topologinya. Di sini ada switch 1 dan switch 2, lalu terhubung dengan FA0/1 dan FA0/1, dan juga ada PCA dan PCB. Sebelum kita belajar Spanning Tree Protocol, kita akan belajar dari sebuah kasus. Misalkan di sini kabel FA0/1 terhubung dengan switch FA0/1. Itu putus, misalnya dipotong sama orang lain atau digigit tikus, otomatis PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena kabelnya putus. Nah, di sini misalkan kita menambahkan kabel yang baru atau kabel cadangan lalu terhubung pada FA0/2 dan FA0/2. Nah, jadi misal si kabel FA0/1 mati, akan langsung terhubung pada kabel FA0/2. Jadi otomatis PCA bisa berkomunikasi dengan PCB. Nah, jadi bagaimana jika si kabel FA0/1-nya masih menyala? Maka itu akan terjadi looping. Looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Misalkan di sini kita bikin contoh kasusnya, yaitu misalkan PCA ingin mengirimkan ping ke PCB. Nah, paket akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan di-broadcast dan mengirimkan ke FA0/1 dan FA0/2. Lalu dari switch akan dikirim ke PCB, lalu dikembalikan ke PCA. Nah, terus si switch akan membroadcast lagi, dan begitu ya, bakal muter-muter. Nah, itu adalah looping. Nah, untuk berhentinya itu sampai switch ngehang atau sampai switchnya down, baru paketnya berhenti. Agar tidak terjadi looping, itu salah satu dari portnya diblokir. Jadi ketika saat PCA ingin mengirimkan paket ke PCB, lalu dari switch akan dikirim ke FA0/1, lalu di switch di broadcast, tapi FA0/2 diblokir, jadinya nggak bisa dari switch 2, baru bisa sampai ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping, itu namanya spanning tree. Untuk menentukan spanning tree itu ada teorinya. Mari kita bahas. Kali ini kita akan mencoba membuat topologi STP. Misalkan di sini kita coba tambahkan 3 switch yang 2960, lalu kita hubungkan di sini menggunakan kabel yang automatic alias magnetic. Dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 3 ke switch 1. Topologi ini membentuk lingkaran meskipun ini terbentuk segitiga karena paketnya dikirim bolak-balik. Di spanning tree protokol itu ada salah satunya yang terblokir. Jadi agar paketnya tidak looping, itu salah satunya harus diblokir. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya teori menentukan blocking port. Misalkan di sini switch 1 MAC address A, untuk di switch 2 MAC address B, dan untuk di switch 3 itu MAC address C. Kita cari dulu yang namanya root bridge. Root bridge itu adalah raja. Untuk mencari root bridge kita harus mencari priority terkecil, karena priority terkecilnya sama, yaitu 32768 semuanya. Jadi di sini kita akan mencari yang namanya MAC address terkecil. Dalam hal ini switch 1 MAC address terkecil, jadi switch 1 ini namanya root bridge. Untuk port root bridge itu up ya, untuk port root bridge itu namanya designated port. Untuk di switch 2 dan 3 itu namanya non-root bridge. Untuk non-root bridge itu switch 2 dan switch 3. Yang namanya root port adalah port yang terhubung kepada root bridge atau port yang tercepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini untuk switch 2 itu port yang paling tercepat terhubung kepada root bridge itu adalah FA0/1.
Untuk switch 3 juga itu FA0/1 yang paling tercepat ke root bridge. Nah, ini namanya adalah root port. Nah, berarti yang akan di blocking ada di FA0/2 di antara switch 2 dan switch 3. Untuk mencari blocking port itu kita harus mencari bridge ID-nya. Untuk mencari bridge ID-nya dari priority terkecil dan juga MAC address terkecil. Karena prioritinya sama, kita cari MAC address terkecilnya. Yaitu di sini adalah B yang paling kecil. Untuk FA0/2 itu akan menyala, untuk namanya adalah designated port, sama seperti yang di root bridge. Berarti yang di FA0/2 ini switch ketiga itu akan di blocking untuk yang namanya alternate port. Itu adalah untuk menentukan teori blocking port. Nah, di video kali ini kita akan praktik menentukan blocking port. Kali ini kita menentukan blocking port. Sebelum itu kita akan mencari yang namanya bridge. Kita akan mencari root bridge, bridge ID, priority, dan MAC address. Kita masuk ke switch 1. CLI di sini kita ketik N. Setelah itu ketik show interface VLAN 1. Setelah itu scroll ke atas, ada yang namanya address is, lalu di situ MAC address-nya. Ini adalah MAC address pada switch 1. Kita tulis di atas switch-nya ya MAC address-nya. Sini kita tulis MAC address yang tadi. Setelah itu kita ke switch 3. Kita ke switch 2. Sorry teman-teman, kita ke switch 2 dulu. Lalu ke CLI di sini ada, bisa dilihat sendiri itu ada MAC address switch 2 ya teman-teman. Lalu seperti tadi lagi di sini kita tulis MAC address-nya di atas switch. Lalu kita lanjut ke switch 3. CLI, ketik N, lalu ketik show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is, lalu MAC address-nya. Lalu di situ kita tulis lagi ya teman-teman di bawah switch-nya. Di sini bisa dilihat sendiri ketiga switch MAC address terkecilnya ada di switch 3. Karena switch 3 MAC address-nya 002, artinya nilainya 2. Untuk switch 1 yaitu MAC address-nya 00B, artinya nilainya adalah 12. Lalu yang di switch 2 itu MAC address-nya di switch 2 itu MAC address-nya 00C, artinya nilainya adalah 13. Artinya root bridge itu akan dibalikan ke switch 3. Di sini kita tandain, kita tulis root bridge di bawah switch 3. Nah, artinya bahwa port-port pada switch ketiga ini adalah designated port. Kita tulis lagi designated port di port-port switch ketiga. Artinya bahwa berarti di switch kedua ini dan satu ini adalah non-root bridge. Kita ditulis ya di sini teman-teman NRB. NRB itu non-root bridge. Kita tulis di pinggir switch 1 dan switch 2. Nah, kita akan coba mencari root portnya pada switch kedua ini. Juga switch ke 1, root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, switch 2 root portnya adalah FA0/2 yang paling tercepat ke root bridge. Untuk switch pertama itu sama, root port yang paling tercepat terhubung ke root bridge adalah FA0/2 juga. Di situ kita tulis root port.
Berarti yang diblok itu FA0/1. Di sini di switch 1 juga switch 2 dari FA0/1. Di sini kita akan mencari lagi bridge ID-nya yang terkecil untuk menentukan port yang diblocking. Dalam hal ini adalah nilainya 13 untuk di MAC address di switch 2. Dan nilainya adalah 12. Nah, yang di switch pertama itu menang ya teman-teman. Port FA01 ini di switch pertama akan menyala atau up, artinya designated port. Nah, kita coba nyalakan lampu LED-nya, kita buktikan bahwa teori ini benar atau salah. Kita masuk. Di sini kita masuk ke option. Lalu ke preference. Di situ klik yang show link lights. Karena di sini tadi aku udah menyalakan link light-nya, di sini kita coba matikan dulu, baru kita nyalakan lagi. Dan bisa dilihat sendiri yang di blocking itu FA0/1 di switch 2. Itu ya untuk menentukan spanning tree protocol. Pada video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya COS. Nah, COS ini seperti root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling tercepat menurut bridge. Dalam hari ini di switch 1 itu root port yang paling tercepat menuju root bridge itu adalah FA0/2. Sebenarnya untuk switch pertama itu ada dua jalur yang bisa menuju root bridge, ada FA0/2 yang langsung menuju root bridge. Lalu ada yang kedua yaitu FA0/1 harus muter, itu yang harus muter dulu ya, itu yang terlihat. Namun di sini ada root port yang paling tercepat. Namun di sini untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge itu dilihat dari COS-nya. COS ini adalah berdasarkan dari bandwidth-nya. Misalkan di sini 10 MB. Kita tulis 10, kalau 10 MB itu COS-nya 100. Nah, untuk 100 MB itu COS-nya 19. Lalu untuk 1 GB itu COS-nya 4. Kita tulis lagi di bawahnya. 1 GB itu COS-nya 4. Dan seterusnya teman-teman. Nah, untuk masing-masing ini itu adalah 100 MB. Kita tulis ya teman-teman, di masing-masingnya itu 100 MB. Untuk membuktikannya kita coba lihat, buka pada switch-nya. Kita ke switch 1. Ke CLI. Kita ketik N lalu ketik show spanning tree. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa COS-nya itu 19, artinya kecepatannya adalah 100 MB. Untuk FA0/2 adalah root port. Dan untuk FA0/1 ada designated port, itu untuk switch yang pertama. Misalkan ini kita close dulu. Misalkan kita coba hapus port link yang menuju utamanya. Nah, kalau kita hapus link utamanya atau portnya itu nanti di switch FA0/1 ini di switch pertama akan menjadi root portnya dan alternate portnya itu akan menyala. Nah, untuk menyalanya itu kita membutuhkan 50 detik. Kita klik fast forward aja. Untuk mempercepatnya, sekarang bisa dilihat sudah menyala. Kita coba lihat COS-nya itu menjadi berapa. Ke switch 1, ketik show spanning tree.
Dan bisa dilihat sendiri sekarang costnya adalah 38, artinya bahwa di sini costnya adalah 38. Jadi bisa jadi 38 di sini 19 ditambah 19 jadi 38. Jadi itu ya untuk memperhitungkan costnya. Kita coba hubungkan lagi link utamanya. Klik fast forward. Dan bisa dilihat sini itu akan mati ya teman-teman. Lalu kita coba lihat lagi ke switch 1. Klik show spanning tree. Bisa dilihat sendiri sekarang di sini costnya 19, artinya kecepatannya menjadi 100 MB. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk penjelasan tentang costnya. Akan belajar yang namanya manipulasi bandwidth. Di video kali ini kita akan belajar manipulasi bandwidth-nya karena di sini masing-masingnya 100 MB itu costnya berarti 19. Kali ini kita akan coba manipulasi bandwidth-nya. Kita langsung saja pada switch pertama. Ketik config di sini tulis interface FA0/2, lalu ketik speed, lalu tanda tanya. Setelah itu kita ketik speed 10. Setelah itu kita ketik exit, lalu ketik exit lagi. Setelah itu kita cek, ketik show spanning tree. Dan di sini lihat costnya 100, artinya bahwa di FA0/2 ini 10 MB. Kecepatannya, namun ini akan menjadi mati, akan menjadi alternate port karena di FA0/1 lebih cepat costnya daripada yang di FA0/2. Jadi yang akan di blocking adalah FA0/2. Kita coba hapus link yang di sininya. Nah, di FA0/2 ini yang akan menyala. Di sini kecepatannya menjadi 10 MB. Jadi, itu ya teman-teman untuk manipulasi costnya atau manipulasi bandwidth-nya. Kita kembalikan lagi pada semula. Sambungkan lagi kabel dari switch 1 ke switch 2. Di sini kita konfigurasi ke switch 1. Kita ketik configure terminal, lalu ketik interface FA0/2. Lalu setelah itu kita ketik speed 100, exit, lalu setelah itu ketik do show spanning tree. Dan bisa dilihat sendiri costnya jadi 19, artinya menjadi 100 Mbps lagi. Itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth-nya. Dan di sini root port-nya akan menjadi nyala lagi, tidak akan di blocking lagi. Dan bisa dilihat sendiri sekarang sudah nyala ya teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar apa yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas cara memanipulasi bandwidth-nya, yaitu dengan cara konfigurasi host-nya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan bahwa root bridge itu ditarik dari bridge ID-nya. Nah, bridge ID-nya dicari dari priority terkecil atau IP address terkecil. Teman-teman tahu kan bahwa tiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, teman-teman misalkan di sini untuk switch 3 ini ingin menambahkan switch 2 dengan switch yang pada tahun 2022 sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, bahwa switch baru pasti lebih bagus daripada yang switch lama. Karena hal itu kita butuhkan yang namanya manipulasi root bridge. Oke, kita langsung saja konfigurasinya. Di sini kita konfigurasi dari priority-nya, bukan dari MAC address-nya. Oke, kita langsung saja pada switch 2, kita langsung ke CLI. Di sini kita masuk pada privilege dan configuration. Setelah itu kita ketik spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai yang pilihan pertama. Defaultnya semuanya ya teman-teman. Spanning tree VLAN 1 priority, lalu tanda tanya.
Setelah itu kita ketik spanning tree priority 1827. Nah, teman-teman bebas ya untuk milihnya dari 0 sampai 61440, tapi harus increment of 4096. Artinya harus dalam kelipatan 4096. Oke, di sini kita ngawur saja ya. Coba karena terlalu banyak di sini kita coba saja 1827. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di sini ya, dikasih tahu bahwa yang diizinkan prioritinya karena by default prioritinya adalah 32768. Nah, kita akan setting menjadi 28672 karena di sini mencari root bridge-nya itu priority terkecil. Oke, kita langsung saja. Spanning tree VLAN 1 priority 28672. Setelah itu kita coba lihat di sini pass forward tadi ya, alternatif portnya yang di blocking FA0/1 switch 2. Sekarang pindah di sini menjadi FA0/2 switch atas. Teman-teman tahu kan itu sekarang menjadi root bridge. Nah, bahwa di sini akan menjadi designated port di FA0/2 dan juga FA0/1 switch 2. Nah, di switch 3 itu FA0/1-nya akan menjadi root port karena yang paling tercepat menuju switch 2 atau root bridge itu adalah FA0/1. Untuk di switch 1 itu root portnya adalah di FA0/1 karena yang paling tercepat terhubung ke root bridge-nya itu ada di FA0/1. Nah, di sini switch 3 dan switch 1 itu akan dibandingkan dengan prioritas terkecil atau MAC address terkecil. Berhubung switch 3 menang, jadi FA0/2-nya di switch 3 itu menjadi designated port. Untuk FA0/2 di switch 1 ini jadi alternate port. Di blocking ya, itu cara mengkonfigurasi atau manipulasi root bridge. Kita balikan ke semula. Kita ketikkan di switch 2 no SP, setelah itu no spanning tree VLAN 1 priority, lalu enter. Kita coba, oke sudah selesai teman-teman, kita coba pass forward. Di sini kembali lagi menjadi alternate port, itu adalah cara konfigurasi manipulasi root bridge pada Cisco ya teman-teman. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya manipulasi root bridge. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya perpilihan spanning tree. Kita tulis di situ perpilihan spanning tree. Teman-teman bisa sebut sebagai PPSTP. Kita tulis lagi di situ ya teman-teman, PPSTP. PPSTP perpilihannya ini seperti yang namanya yaitu informasi spanning tree. Dari tiap-tiap pilihan, dalam hal ini kita mencoba pada pilihan pertama. Misalkan di sini kita coba buat pilihan 2 dengan pilihan 3, buka switch 2. Di sini kita ketik N, ketik convert. Setelah itu kita ketik VLAN 2. Lalu exit. Setelah itu ketik lagi VLAN 3, lalu exit, ketik lagi do show spanning tree. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada pilihan pertama yang berisi tentang spanning tree-nya. Oke, dalam hal ini kita bikin semuanya terang karena ini akan menjadi perpilihan. Oke, kita coba setting, kita ketik interface, range FA0/1 sampai 2. Setelah itu ketik switch port mode terang. Itu untuk di switch 2. Kita setting juga di switch 1. Di sini kita ketik N,
ketik convert, setelah itu kita ketik interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Lalu setelah itu kita bikin, di situ kita ketik exit dulu, lalu kita bikin VLAN 2 dan VLAN 3. Di situ kita ketik VLAN 2, ketik exit, lalu ketik VLAN 3. Nah, kita setting juga di switch 3. Nah, masih sama seperti tadi. Di sini kita ketik N, lalu ketik convert, setelah itu kita ketik interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN-nya. Di sini kita ketik exit. Lalu kita ketik VLAN 1, exit, lalu VLAN 2, exit. Di sini kita coba buktikan atau cek apakah informasi per VLAN spanning tree ini sudah ada. Kita coba buktikan do show spanning tree. Nah, teman-teman, di sini ini adalah informasi spanning tree pada VLAN yang pertama. Lalu ini ada spanning tree VLAN kedua, lalu di sini ada spanning tree VLAN ketiganya. Kita coba do show VLAN brief. Di sini belum dibikin ya untuk VLAN ketiganya, kita coba bikin. Di sini ketik VLAN 2. Teman-teman, VLAN 3. Lalu setelah itu ketik exit. Lalu kita cek lagi do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita coba cek spanning tree-nya, do show spanning tree. Nah, di sini ada informasi VLAN 1, lalu VLAN 2, dan VLAN 3. Kita cek di switch 2. Kita coba di switch 2 ya teman-teman. Di situ kita ketik exit, atau kita langsung saja ketik do show spanning tree. Nah, ini adalah informasi spanning tree VLAN pertama. Ini spanning tree VLAN kedua. Lalu di sini spanning tree VLAN ketiga. Gitu ya teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah per VLAN spanning tree. Di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya manipulasi root bridge pada tiap-tiap VLAN-nya. Video kali ini kita akan coba konfigurasi manipulasi root bridge pada interVLAN. Untuk VLAN 1, root bridge-nya tetap ada pada switch ketiga. Namun untuk VLAN 2 kita akan konfigurasi root bridge pada salah satunya. Misalkan di sini kita mempunyai 2 buah PC di setiap switch, di dekat switch 3 dan switch 1. Setelah itu kita tandai untuk yang VLAN 1 itu kita tandai menjadi warna kuning untuk PC 0 dan PC 3. Lalu kita kasih tandai warna biru untuk PC 1 dan PC 2. Nah, misalkan kita mau mengirimkan paket ya teman-teman di sini pada VLAN 1 dari PC 0 ke PC 3. Nah, sudah pasti akan mengirim lewat link utama dari switch 3 ke switch 1, yaitu FA0/2.
lewat ke FA0/2 baru nyampe ke PC3. Nah, begitupun dengan VLAN 2, jika ingin mengirimkan paket dari PC1 ke PC2, berarti tidak melewati sebelah kanan, karena itu VLAN 1 akan lewat link utama. Namun untuk VLAN 2 akan lewat dari switch 3 ke switch 2 melalui switch 2 akan menuju switch 1. Jadi untuk VLAN 2 di salah satu port yang di sini link utama switch 3 ke switch 1 akan diblocking ya. Untuk memblokingnya itu artinya kita harus membuat root bridge pada VLAN 2, yaitu root bridge-nya adalah switch 2. Kita coba pinggirkan dulu nama-namanya. Kita buat perhitungan kembali bahwa untuk menjadi root bridge artinya dua port akan menjadi designated port atau menjadi up. Lalu di switch 1 FA0/1 yang menuju root bridge-nya menjadi root port. Dan untuk switch 3 FA0/1 adalah yang paling tercepat menuju root bridge. Itu akan menjadi root port. Berarti di antara FA0/2 dan antara switch 3 dan 1 akan menjadi alternate port atau di blocking. Di sini kita masuk pada switch 2, lalu ke CLI. Di sini kita ketik N, ketik conft. Setelah itu kita ketik spanning tree VLAN 2 priority 1231. Nah, di sini kita akan menjadi yang 24576. Setelah itu kita ketik di bawahnya spanning tree VLAN 2 priority 24576. Oke, setelah itu kita paste forward. Kita lihat di switch 2 ini hijau artinya menyala. Setelah itu kita cek lagi di switch-nya. Do show spanning tree. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya fokus pada VLAN 2. Di VLAN 2 itu ada this bridge is the root, artinya bahwa switch 2 pada VLAN 2 menjadi root bridge dan FA0/1 FA0/2 menjadi designated, artinya up. Kita lihat di switch 1 ke CLI, di situ kita ketik N, ketik conft, lalu ketik do show spanning tree. Di VLAN 2 itu FA0/2-nya menjadi root bridge. Kita cek di switch 3, bisa dilihat sendiri itu root bridge ya teman-teman. Di switch 3 itu kita ketik N, lalu ketik show spanning tree. Bisa dilihat FA0/1-nya menjadi root port. Untuk FA0/2 dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Karena priority-nya sama, kita bandingin MAC address antara switch 3 dan switch 1. Switch 3 menang yang terkecil, berarti yang diblok. Bahwa yang diblok adalah FA0/2. Kita lihat pada switch yang MAC address-nya besar. Masuk ke switch 1. Dan bisa dilihat ya di situ FA0/2-nya menjadi alternate. Artinya port ini di blocking. Jadi itu ya untuk manipulasi root bridge BPSTP-nya.
Pada video kali ini kita akan belajar pengujian ping antar pilihan. Beda jalur kita tahu bahwa pilihan-pilihan yaitu kita sudah setting pada switch 2 yang menjadi root bridge, dan untuk pilihan 1 root bridge-nya pada switch 3. Kita akan coba ping pada perpilihan spanning tree-nya. Kita hubungkan dulu PC-nya. Di sini dari PC1 ke switch 3, PC0 ke switch 3, PC2 ke switch 3, dan PC2 ke switch 1 dan PC3 ke switch 1. Setelah itu kita akan setting IP-nya di PC1 dulu. Seperti biasa kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini masukin IP-nya 10.10.10.1. Lalu enter. Di sini saya salah ya teman-teman, malah ditulis subnet masknya di IP-nya. Harusnya ditulis IP-nya aja ya teman-teman. Nah, lalu tambahin itu subnet masknya 255.255.0. Oke, setelah itu kita lanjut ke PC0. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Di sini masukin IP-nya 20.20.20.1. Lalu subnet masknya. Lalu kita lanjut ke PC2, ke desktop, IP configuration. IP address-nya 10.10.10.2. Lalu subnet masknya ini kayak tadi ya teman-teman, sama semua subnet masknya. Lalu ke PC3, masukin IP-nya 20.20.20.2. Setelah itu kita coba masukkan pilihannya ke switch 3, ke CLI. Di sini ketik enable, ketik conft. Setelah itu kita ketik interface FA0/4, switch port mode access, lalu ketik lagi switch port access pilihan 2. Karena pilihan satunya sudah by default ya teman-teman. Setelah itu kita ke switch 1, ke CLI. Masih sama seperti tadi, di sini ketik N, lalu ketik conft. Setelah itu ketik interface FA0/4, switch port mode access, switch port access pilihan 2. Pilihan 2. Setelah itu kita lihat to show pilihan brief. Nah, bisa dilihat pilihan 2 sudah masuk pada FA0/4. Setelah itu kita coba masuk ke tab simulation dan kirimkan paket dari PC0 ke PC3. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari PC0 ke PC3. Bisa dilihat sendiri di sini mengirimkan paket ARP, artinya MAC address-nya belum berkomunikasi. Lalu kita untuk pilihan 2 jalurnya melalui switch 2 lalu switch 1 ya teman-teman. Sini kita lihat di sini mengirimkan paket ICMP ya teman-teman. Setelah itu PC3 membalas kembali. Dan bisa dilihat sendiri di situ successful ya teman-teman. Dan berhasil. Kita coba pada pilihan 1 mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Artinya pilihan 1 akan melewati link utama, yaitu switch 3 ke switch 1.
Di sini mengirimkan paket ARP, mengirimkan paket ICMP. Nah, di sini kembali lagi pada PC2, lalu PC2 membalas, dan bisa dilihat sendiri successful ya teman, dan berhasil. Ini kita akan belajar spanning tree protokol 2 switch. Oke, di sini kita menambahkan 2 switch baru. Di sini kita tambahkan 2 switch, gunakan switch yang 2960 saja. Lalu kita tambahkan interface-nya. Kita hubungkan menggunakan kabel yang automatically choose connection type. Lalu setelah itu di sini kita kasih nama dulu ya teman-teman, switch 1 sama switch 2. Lalu di sini ada klien ya, yaitu kita masukkan PC, lalu hubungkan. Lalu kita coba konfigurasi pada FA0/1 dan FA0/2 menjadi terang. Kita masuk pada switch 1 ke CLI. Sini kita ketik N, ketik conft, setelah itu kita ketik interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Oke, setelah itu kita konfigurasi di switch 2. Masih sama caranya seperti tadi. Kita ketik N, ketik conft, setelah itu kita ketik interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Nah, pada video kemarin kita sudah membahas tentang spanning tree pada 2 switch. Nah, misalkan di sini FA0/1 itu adalah link utamanya. Lalu ingin membuat link cadangannya dengan FA0/2 yang sudah connect. Nah, teman-teman tahu kan di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya. Artinya bahwa ada port yang di-blocking yaitu FA0/2 atau switch 2. Oke, kita akan menggunakan perhitungan spanning tree-nya. Awal-awal namanya yaitu root bridge. Nah, untuk mencari root bridge itu dilihat dari bridge ID-nya, dan bridge ID-nya itu dilihat dari priority terkecilnya atau MAC address terkecilnya. Oke, dalam hal ini priority-nya sama 32768, berarti kita akan mencari MAC address yang terkecilnya. Oke, kita langsung saja masuk ke switch 1. Di sini kita ketik exit, lalu ketik show interface VLAN 1. Salah ya teman-teman, di sini harusnya pakai do show interface VLAN 1. Oke, kita scroll ke atas. Di sini ada MAC address-nya adalah ini ya teman-teman, dari switch 1. Oke, kita bikin note dulu, ditulis MAC address-nya di atas switch 1. Kita tulis di situ MAC address-nya. Lalu kita akan cari MAC address di switch 2. Kita masuk pada switch 2. Ketik N, ketik conft. Enggak ya teman-teman, di sini kita ketik exit. Nah, di situ kalian lihat sendiri ada MAC address dari switch 2-nya ya. Setelah itu kita bikin note lagi, ditulis MAC address-nya di atas switch 2. Oke, nah teman-teman,
bisa lihat untuk switch 1 itu 001 dan untuk switch 2 itu D. D itu setara dengan 14, artinya yang menang adalah switch 1. Berarti untuk switch pertama adalah root bridge. Nah, untuk root bridge itu designated port. Portnya teman-teman itu untuk FA0 size 1 designated port dan untuk FA0 size 2 designated port juga. Nah, di sini untuk switch 2 tentu saja ada yang namanya root port. Nah, mencari root port itu adalah port yang paling tercepat ke root bridge. Dalam hal ini, FA0 size 1 dan FA0 size 2 itu sama-sama terhubung ke root bridge. Di sini ada aturan baru yaitu kalau costnya sama, yaitu 19, artinya kita akan mencari root port dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA0/1 dan slice 2, yang terkecil itu FA0/1. Berarti root port FA0/1 dan alternate port itu FA0/2. Nah, teman-teman paham ya? Berarti untuk topologi 2 switch ini menemukan root port dan alternative port yaitu menggunakan interface yang terkecil. Nah, untuk topologi 3 switch itu tidak berlaku. Nah, teman-teman misalkan 2 switch menjadi root bridge, lalu sisanya menjadi no root bridge. Nah, misalkan di sini untuk switch 2 di blocking FA0/2 ya, tadi untuk di VLAN 2. Nah, teman-teman di sini untuk FA0/2 costnya 19. Kalau di FA0/1 berarti 19 dari FA0/1 ke switch 1 itu berarti 19. Lalu dari switch 1 menuju root bridge itu 19. Berarti costnya 38. Yang di FA0/1 ini costnya itu ya teman-teman, berarti tidak berlaku di topologi 3 switch. Teman-teman, sebelumnya di video kemarin kita udah mencoba spanning tree pada 2 switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini pada switch 1 FA0/1-nya ingin di blocking. Berarti yang harus dicari awal-awal berarti root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya dari switch 1 ke switch 2. Karena yang root bridge semua portnya akan menjadi designated port gitu ya, tidak ada yang di blocking untuk di root bridge-nya. Langsung kita masuk ke switch 2, ketikkan N, ketik connect T. Di sini teman-teman tahu ya, untuk memanipulasi root bridge-nya kita ketikkan spanning tree VLAN 1, lalu priority, lalu tanda tanya. Lalu ketikkan angka, teman-teman tahu kan bahwa di sini mengetikkan angka ada juga yang lainnya. Misalkan kita hapus priority-nya, kita cuman ketik spanning tree VLAN 1 lalu tanda tanya. Lalu di sini ada tanda tanya yang namanya root. Nah, untuk root itu sama saja mengganti priority-nya. Kita langsung saja root. Kita ketik spanning tree VLAN 1 root. Oke, di sini complete, belum beres. Setelah itu lalu tanda tanya. Setelah ditanda tanya, di sini ada yang namanya primary. Artinya untuk switch kedua itu ini menjadi root bridge. Nah, untuk secondary itu no root bridge. Lalu kita langsung saja masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Oke, di sini kita cek ya, ketik do show span. Teman-teman lihat di sini bahwa root ID-nya menjadi 24577. Kita kan tahu bahwa default priority-nya itu 32768. Di sini gantikan 24577 dikarenakan kita mengetikkan komen spanning tree VLAN 1 primary. Oke, di sini kita lihat this bridge is the root, artinya switch 2 ini untuk port di sini menjadi designated port, artinya semuanya menyala ya. Di sini berarti dua-duanya menjadi designated port. Di sini FA0/2 menjadi alternate port dan switch 1 menjadi root port. Dalam hal ini kita ingin menjadi FA0/1-nya menjadi alternate port. Di situ kita akan mengkonfigurasi costnya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke switch 1. Kita pindahkan dulu yang designated portnya. Kita masuk pada switch 1.
Di switch 1 kita ketik N, ketik conv T, setelah itu ketik interface FA0/1. Di sini kita masukkan speednya 10 MB. Misalkan kita pengen 10 MB, kita ketik langsung speed 10, terus exit. Lalu kita coba cek di sini orange artinya listening. Kita coba ya do show span. Nah, kalian lihat listening ya teman-teman. Nah, untuk BLK itu artinya blocking. Nah, untuk listening itu artinya akan menyusulkan portnya teman-teman ya. Kita coba paste forward. Nah, di sini bisa kalian lihat hijau ya teman-teman. Coba kita lihat lagi, masuk ke switch 1. Kita ketik lagi do show span. Nah, kalian bisa lihat dari root FWD 19. Artinya sudah menyala ya, sudah hijau. Oke, itu ada konfigurasi manipulasi spanning tree. Nah, sekarang kita akan belajar spanning tree port test. Artinya setiap kita menghubungkan pada switch atau router itu akan menjadi warna orange. Nah, untuk mengubah menjadi warna hijau itu membutuhkan waktu dan tahapan. Nah, di sini kita menjelaskan. Di sini kita ketik listening. Untuk listening itu 15 detik. Listening ini akan mempelajari spanning tree-nya. Apakah routing, apakah lancar, apakah tidak. Untuk mencapai tahap listening itu membutuhkan 15 detik. Nah, setelah melakukan tahap listening, kita akan melakukan tahap learning. Jadi kita bisa ketik di bawahnya learning 15 detik. Nah, untuk learning itu sama untuk mempelajari spanning tree-nya, lalu sekaligus mempelajari MAC address-nya. Untuk proses learning, ini membutuhkan waktu 15 detik. Setelah melakukan proses listening dan juga learning, barulah akan melewati proses forwarding. Nah, forwarding artinya bahwa paket sekarang ini bisa dikirimkan untuk sampai pada tahap forwarding. Ini harus melakukan proses listening dan juga learning masing-masing 15 detik serta menjadi 30 detik. Nah, jadi untuk ingin menjadi warna hijau harus melewati tahap listening dan juga learning. Oke. Setelah itu kita akan coba ya teman-teman di sini. Kita akan coba cabut kabel di PC 5 yang terhubung pada switch 2. Setelah itu kita hubungkan kembali. Nah, disini bisa dilihat sendiri hijau ya teman-teman. Kita bisa langsung ke switch, kita ke CLI, lalu mode konfigurasi. Setelah itu kita ketik do show span, dan teman-teman bisa dilihat di sini LSN 19 atau listening ya teman-teman. Kita bisa pencet ke atas sampai DSG-nya LSN-nya berubah menjadi DSG LRN 19 ya teman-teman. Kita bisa terus pencet lagi ke atas sampai DESG LRN 19. Nah, dan bisa dilihat sendiri di situ hijau ya teman-teman, sudah hijau. Nah, jadi itu untuk spanning tree port state-nya. Akan belajar spanning tree port path. Nah, port path ini artinya kita akan skip proses listening dan learning-nya. Untuk port path ini hanya berlaku ke yang menyambung ke komputer. Kita langsung saja praktek. Misalkan yang PC 4, kita bikin FA0/3-nya.
menjadi port pass. Kita bisa langsung ke switch yang terhubung pada PC 4 atau switch 1. Di situ kita langsung aja ya teman-teman ke switch 1. Lalu setelah itu kita ke CLI, lalu pastikan kita sudah masuk pada mode konfigurasi. Di sini kita ketik interface MA0/3 spanning tree port pass. Nah, di sini kita akan diberi peringatan yaitu port pass has been configured on pass Ethernet 0/3 but will only have effect when interface is in non-trunking. Artinya bahwa FA0/3 sudah menjadi port pass, tapi ini hanya akan berefek pada interface yang bukan trunking. Yang trunking itu harus melewati listening dan juga learning. Untuk yang bukan trunking itu bisa menggunakan port pass. Sebelumnya kita tahu bahwa di sini kita mencabut kabel dan menghubungkan kembali akan menjadi orange. Untuk kali ini kita sudah menjadi port pass, itu tidak akan menjadi orange. Kita coba saja. Nah, itu kalian bisa dilihat sendiri ya. Kita sudah skip tadi proses listening dan learningnya. Sekarang kita di PC 5, di sini yang belum dikonfigurasi pada switch 2, lalu hubungkan kembali. Nah, bisa dilihat sendiri orange ya teman-teman. Kita harus menunggu selama 30 detik atau klik port word. Setelah itu menjadi hijau. Nah, karena switch 2 terhubung ke PC 5, kita tidak usah menggunakan listening dan learning. Kita bisa langsung konfigur pada switch 2. Ketik seperti tadi, interface FA0/3 spanning tree port pass. Dan bisa dilihat sendiri kasih peringatan seperti tadi ya teman-teman. Setelah itu kita keluar dari switchnya. Dan kita coba cabut kabel dari PC 5. Nah, bisa dilihat sendiri ya, itu hijau teman-teman. Tadi kita sudah melakukan konfigurasi port pass. Oke, jadi itulah yang namanya port pass. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.